paling bahaya itu adalah ikut termakan FOMO. Temen saya ini mau menikah. Oke. Dana untuk pernikahannya dipakai. Dana cateringnya dipakai. Oh. Tiba-tiba kriptonya anjlok, nggak jadi nikah. Ini true story loh. Ya berarti isu token aja, token index dibagikan. Sebenarnya ini masuk ke dalam kategori yang namanya CBDC. Apa itu artinya? Central Bank Digital Currency. Oke. Hari ini mesti catat nih. Ini dari Bro Manda, CEO-nya toko kripto. Suatu hari yakin jadi digital rupiah nih. Amin. Oke. Dan pemerintah baru-baru ini juga sudah mengeluarkan statement akan melakukan perpajakan. Apa sudah confirm? Sudah confirm. Oh, sudah confirm. Sudah confirm. Hey guys, welcome to my episode. Hari ini gua kedatangan tamu spesial. Ini passion gua. I'm not the expert, tapi bidang ini bidang yang pasti mempengaruhi kehidupan kita semua. Dunia Web3 yang sering disamakan dengan metaverse padahal beda. Teknologi yang mendasari blockchain pasti mempengaruhi kehidupan kita semua. Dan di dunia blockchain sudah pasti kita harus bicara kripto. Kripto ini di Indonesia, I'm not the expert, baru masuk tahun lalu. Karena gue seneng banget dengan NFT music, karena it's my passion. Kripto ini di Indonesia, kalau di saham aja ada 7,8 juta user, karena investor saham, akhir tahun 2021. Tapi kalau di kripto, sekarang ini terakhir Februari, menurut data, nanti correct me if I'm wrong dari speakernya, 12,4 juta investor aset kripto di Indonesia. Berarti pertumbuhannya lebih gede dari pertumbuhan saham, pemegang saham, investor saham. Tahun lalu juga, transaksinya 800 triliun lebih. Nah, hari ini kita bicara dengan expert, ngobrol santai dengan pakarnya. Welcome, Bro Manda. Wow. Terima kasih, Pak Bro. Bro Manda ini adalah CEO Toko Kripto dan Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto. Aspakrindo. Waduh, masih muda udah memegang kayak 007 lah nih. Memegang dunia yang penuh pengkodean ini. Iya. Bisa kemarin ini kan kita mau Bro. Kita mau podcast kemudian Bro Manda ini kan baru ke Dubai kan ya? Iya. Ada blockchain apa? Blockchain Week. Dubai Blockchain Week. Tentang apa ini? Jadi blockchain Dubai Week itu ada serangkaian acara selama 1 minggu gitu ya, yang mana kemudian ada di situ dari Binance, terus kemudian ada Ethereum dan ada beberapa protokol yang lain. Nah, mereka membuat event ya di kawasan di Dubai tentunya, yang kemudian mereka mengajak banyak komunitas lah untuk bisa saling sharing, ketemu gitu ya, terus kemudian saling tukar kontak, saling tukar bisnis dan yang lain-lain. Ini jadi pameran eventnya untuk blockchain terbesar dunia atau enggak sih di Dubai ini? Kalau dibilang terbesar sebenarnya ini adalah lanjutan ya dari beberapa rangkaian yang lain, karena kita tahu di beberapa negara itu banyak nih, ada kita di Indonesia juga sama, Indonesia Blockchain Week yang kebetulan hostnya juga adalah toko kripto. Kita juga punya, ada yang namanya Jepang atau Tokyo, saya lupa gitu, Blockchain Week itu juga sama. Jadi sebelum COVID sebenarnya itu rangkaian acara Blockchain Week itu atau Expo dan yang lainnya itu sering dilakukan. Oke. Menarik banget. Nah, hari ini gue mau banyak belajar dari lu, belajar pendengarnya ini kebanyakan bisnis dan juga musik umum lah. Tapi jadi belajar dari expertnya langsung, pingin tahu sejarahnya, Bro. Jadi sebelum toko kripto sedikit dah. Apa your education apa sih pengalaman kerjanya sehingga masuk dunia ini? Jadi saya itu udah lebih dari 10 tahun kerjanya di startup. Jadi tukang buat startup. Oh, memang gitu. Memang passion saya di startup. Tapi lu kan di Singapura. Iya. Jadi waktu pas awal mula karir itu saya software developer. Jadi dulu tukang coder. Tapi cepat insafnya. Oh, cepat insaf. Jadi cepat insaf akhirnya pindah ke bisnis valuasi. Jadi dari IT sama ekonomi jadi balance. Wah, Nah, jadi ada beberapa startup termasuk tadi yang terakhir sebelum di toko kripto saya bergabung di startup yang namanya itu ada beberapa. Ada beberapa di Singapura yang kemudian akhirnya membawa saya lah ke toko kripto gitu. Jadi startup-startupnya di Singapura? Ada beberapa startup di Singapura, tapi sebelumnya saya juga kerja di startup dari Finland. Dari Helsinki. Waduh, langsung internasional levelnya ya? Iya, kebetulan dibawa seperti itu. Tapi coder berarti background-nya apa? Program IT memang? Background saya IT, tapi terus kemudian lanjutin sekolah S2-nya di ekonomi. Lalu apakah karena lu banyak kerja di Singapura, lalu ketemu dengan CEO-nya toko kripto? Betul. Salah satunya yang sekarang membawa di toko kripto, CEO kami itu kan Pang Shukai ya. Pang Shukai, memang Singapura ya? Dia memang Singapura, yang kemudian dia juga udah lebih banyak tahu lah tentang industri kripto
kripto sejak tahun 2016. Oke. Jadi bertemunya di Singapura. Ketemunya di Indonesia. Oh, Ketemunya di Indonesia, tapi yang mempertemukan adalah kolega saya yang di Singapura, dan kemudian kita melihat bahwa bisnis opportunity kripto di Indonesia kan besar. Besar. Tapi waktu itu lu mulai belum besar ya? Tahun berapa? Tahun 2018 kita mulai. Masih nggak dilihat sama orang. Iya, berdirinya 2018. Berdirinya 2018 awal. Iya. Terus kita merancang sistem, ya, platform, terus kemudian kita official launching di 9 bulan setelah kita berdiri. Terus kemudian di 2019 kita udah mulai mendapatkan exposure dari beberapa pihak. Habis itu kita udah mulai diinvest sama yang besar-besar. Termasuk waktu itu dengan Binance belum waktu itu? Belum. Jadi Binance justru baru masuk di 2 tahun belakangan. 2 tahun belakangan. Betul. Oke. Jadi waktu lu pertama kali berdirinya itu memang visinya apa toko kripto? Jadi terbesar di Indonesia. Kan sekarang lu memang harus diakuin toko kripto terbesar lah. Terima kasih. Iya. Tapi visinya apa? Memang di Indonesia aja atau ke semuanya? Visi kita pasti kita ingin menguasai Asia Tenggara ya, secara spesifik. Tetapi itu bukan visi utama. Visi utama kita adalah kita ini orang-orang yang percaya pada penerapan teknologi blockchain-nya. Benar. Kayak tadi Pak Bro bilang ada ngomongin NFT segala macam, ya kan? Ini kan tentang penerapan teknologi blockchain-nya gitu. Nah, justru kita itu lebih percaya penerapan teknologi blockchain daripada ngomongin sekedar harga Bitcoin naik, harga Bitcoin turun, itu kayak trading forex lah ya. Iya, itu kan kayak bosenin gitu ya. Nah, akhirnya kenapa sekarang di toko kripto kita punya exchange, tetapi memang secara lebih luas lagi kita juga ingin mengembangkan ekosistem biar lebih mature lah di Indonesia. Oke. Menurut Bro Manda, kenapa investor kripto ini berkembang jauh lebih cepat dari saham? Kenapa? Karena sebenarnya di kripto untuk punya gap atau kemudian difficulty untuk mereka entry itu sedikit. Barrier entry-nya, poinnya itu kecil sekali. Maksudnya mulai invest 50.000 misalnya? Salah satunya mulai invest 50.000. Yang kedua, orang begitu register, udah dia lulus QIC, maka dia udah bisa langsung beli Bitcoin. Jadi kalau kemudian kita pernah punya satu cerita ya dari user kita, user kita itu less than 10 minutes, dia udah bisa beli Bitcoin mulai dari dia nggak terdaftar. Jadi dia mulai daftar, dia isi, diverifikasi, dia deposit uang, terus kemudian dia beli Bitcoin, itu less than 10 minutes. Iya. Lalu juga fractionalnya dibandingkan saham ya. Saham satu lot 100 ya. 100. Iya. Kalau ini bisa dengan pecahan 8 digit di belakang koma. Pasarnya juga nggak pernah tutup ya? Pasarnya juga 24 jam. Nah, itulah yang akhirnya membuat orang menarik ya. Jadi kalau kemudian kayak kita cerita untuk orang main di saham, itu kan ada waktu kerjanya nih. Kalau di kripto mungkin orang kerja di pagi hari, di malam hari dia bisa main kripto. Dia bisa trading kan. Jadi kan ini yang membuat orang menarik, akhirnya orang pun jadi tertarik lah untuk bisa masuk ke dalam. Apa ada waktunya? Lo ngomong tadi waktunya trading misalnya, hari kerja, malamnya mainan kripto kan. Apa ada waktunya sih? Waktu ramenya pasar atau nggak ada? Sebenarnya ada. Oh, ada. Ada. Rame-ramenya pasar kalau kita waktu di Indonesia itu di jam 12 sampai jam 3 pagi. Wow. Itu justru, jadi itu waktunya di US ya? Oh iya, waktunya US. Waktunya di US ya? Jam-jam, ya di sana jam 10 pagi. Iya. Jadi di kita ini kan tengah malam nih. Iya. Itu termasuk pasar yang lagi karena ramai. Mereka setting pasar ya, karena yang paling besar di sana ya? Kalau dibilang setting pasar nggak tahu ya, tetapi memang volume transaksi di US saya pikir itu yang termasuk yang paling mendominasi sih. Balik lagi ke ini, gue baca dari AAA Singapura, kalau Indonesia itu nomor 7 terbesar ya di dunia. Betul. Kalau di Asia Tenggara nomor 1 katanya, betul nggak? Ada India sih. Oh, India. India juga termasuk besar ya marketnya. Kalau di Indonesia saya lupa angka yang spesifik ya. Tetapi dengan 12,4 juta tadi gitu ya per Februari kemarin itu ya udah memposisikan Indonesia termasuk salah satu market leader lah untuk kripto di Asia sih. Pasar yang bergerak terus ya 24 jam 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kemudian fraksional bisa masuk mulai 50.000, beli Bitcoin seberapa persen. Betul. Ya. Kemudian itu yang buat faktor orang-orang masuk kan. Tapi sekarang kan marak penipuan kan. Betul. Ya, berkedok trading macam-macam. Menurut Bro Manda itu jadi sesuatu yang menjadi orang menjauhi kripto atau justru pelajaran lagi? Ya, sebenarnya sih kalau kita ngomongin
mindset sekali lagi ya, mindset orang terhadap kripto ini kan macam-macam nih. Ada yang dianggap cuci uang, ya kan? Terus kemudian ada yang spekulasi, ada macam-macam lah gitu. Tapi kita itu di Indonesia, kripto itu kan dianggap sebagai sebuah komoditi, yang mana kemudian komoditi itu ya layaknya investasi pada umumnya. Kita memang nggak bisa menapik untuk persepsi orang lah tentang kripto. Tetapi kalau kemudian kita melihat kripto itu dengan segala kontroversialnya, tetapi kripto itu adalah sebuah teknologi yang mendasari, ya, yang mana kemudian teknologi ini bisa menyelesaikan masalah yang ada sekarang gitu, untuk menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Jadi kalau kemudian kita hanya melihat dari sudut pandang negatifnya saja, saya pikir itu nggak akan ada habisnya kita bahas, ya kan? Tetapi kalau kemudian kita bicara NFT, metaverse, tentu kan ini adalah penerapan teknologi blockchain yang positif, yang positif, yang justru yang mungkin di misalnya NFT apa nih misalnya musik gitu ya, yang banyak ilegal, ya kan? Tetapi bagaimana caranya ilegal itu kita bisa bawa menjadi tren positif. Pembagian royalti yang nggak transparan diselesaikan dengan NFT. Nah, itu kan jadi sesuatu hal yang sebenarnya bisa kita selesaikan. Tetapi inilah informasi yang mungkin belum didapat secara menyeluruh ya, sehingga persepsinya itu atau paradigmanya itu muncul lah yang lebih liar lah. Dari 12,4 juta menurut data Bapepti kalau nggak salah. Betul. Aset kripto ya. Transaksi tahun lalu 800 triliun lebih ya. Hampir 860 triliun. Wah, gila. Gokil. Nah, untuk dengan pergerakan kapitalisasi pasar sebesar itu ya, dengan ini aja naiknya kayaknya dulu kalau gue nggak salah baca dalam waktu 1 tahun lalu atau sebelumnya cuma 5 juta ya, naiknya cepat sekali. Betul ya. Betul nasabah. Itu karena pandemi atau karena apa? Kalau kita ngelihatnya pertama karena memang momentumnya lagi bagus. Iya, semua orang di rumah online. Betul. Momentumnya lagi bagus, momentum dari si user tersebut, ya kan pas lagi di rumah, terus kemudian juga dari kriptonya juga lagi berkembang di semua tempat, dan banyak tren yang positif lah yang berhubungan dengan kripto ya. Tetapi kan kemudian kita ngelihat bahwa jangan disalahartikan bahwa kripto itu naik terus kan. Pasti yang namanya investasi itu naik turun itu hal yang wajar gitu. Nah, itu yang kemudian kita juga memandang bahwa di tahun 2020, 2021 emang itu trennya eksponensial tuh Pak Bro. Eksponensial gitu. Di 2022 ini kita lihat agak sedikit slow down karena memang marketnya juga lagi agak down gitu ya. Tetapi memang kalau kita ngelihat trennya tetap positif, bertumbuhnya juga bagus. Gitu. Saya yakin naik terus sih. Karena ya itu tadi yang faktor-faktor yang kita sebutkan tadi. Nah, kalau dari 12,4 juta user ini ya, ini ada berapa persen individual investor sama institutional company yang masuk? Justru ini full adalah individual. Wow, retail. Ini nggak ada yang institusional. Ini belum dihitung. Tapi institutional investor, company masuk juga ada dong? Company nggak boleh masuk sebenarnya. Oh, company nggak boleh masuk? Di perdagangan kripto di Indonesia, di dalam aturan bahwa yang namanya perusahaan terbatas, itu tidak boleh untuk menjadi bagian. Berarti memang dalam hal ini pengertiannya adalah retail investor. Atau kemudian kalau kita berbicara tentang institusi, maka yang akan memainkan peran itu adalah beneficial owner-nya. Beneficial owner. Jadi gue pikir kalau company yang punya dana lebih bisa dibelikan saham, sebagian bisa buat kripto, nggak bisa berarti ya? Belum bisa ya? Sebenarnya di Indonesia belum boleh. Belum boleh. Tetapi ya sekali lagi tadi saya bilang kalau kemudian memang digunakan untuk treasury aset ya. Saya pikir itu mungkin beda polanya lah ya. Beda pola. Sekarang total berapa? 200 lebih crypto coin ya di Indonesia. Bukan di Indonesia, di dunia. Kripto. Oh, di toko kripto. Kita udah hampir 500 pairingnya ya. Kalau totalnya benar hampir 200-an sih. Di pairing ke BIDR atau? Ada banyak. BIDR, ada USDT, ada Bitcoin juga. Ada 500-an? Ada 500-an. Lebih dari 500 sekarang. Gimana lu sebagai kepala CEO-nya toko kripto, rekomend nggak ke misalnya ada koin pemula lu main pakai yang ini aja yang aman? Ada nggak? Ada panduan seperti itu atau nggak ada? Kita selalu disclaimer bahwa kita tidak mau mengajak ya. Karena ini agak berbahaya, agak sensitif. Tetapi kalau secara personal, kalau misalnya nih biasanya ada nih teman saya nih kayak yang bro, gue baru masuk nih, gitu. Ajarin dong gitu. Beli yang mana nih? Kalau saya selalu cuman satu yang saya
arahkan. Apa itu? Bitcoin. Oh iya. Udah nggak usah yang lain. Ya. Udah beli aja Bitcoin. Supply terbatas 21 juta, ya. Terus udah gitu Bitcoin itu punya sebuah tren yang mana setiap tahunnya tren Bitcoin itu selalu naik. Selalu naik ya. Bahkan kasus Rusia nih tambah naik ya. Tambah naik. Iya. Jadi memang kalau untuk pemula yang memang benar-benar sudah mempersiapkan mentalnya dan mau masuk jadi trader, itu Bitcoin aja lah gitu. Ethereum? Ethereum itu adalah second ya. Second ya. Kalau Ethereum itu lebih ke arah dia percaya nggak pada penerapan teknologi blockchain ya. Karena kan ada orang nih yang investor nih kayak udah deh, gue yang penting maunya taunya cuan doang. Iya kan? Gimana nih caranya? Ya udah, kalau misalnya dia maunya cuan, ya udah di Bitcoin gitu. Bahasanya gitu ya. Dan di hold aja. Di hold aja. Iya. Tapi jangan yang juga berpikir, oh gue beli Bitcoin sekarang 3 bulan langsung naik ya. Oh enggak juga. Tapi setidaknya 2 tahun, 3 tahun, nah itu pasti akan naik. Kalau yang harus diketahui trader kripto pertama kali masuk, oke, gue buat 10 menit, gue sudah beli Bitcoin berapa fraksinya sedikit lah. Lalu kemudian apa yang harus diketahui? Kalau mungkin saya akan memandang dari sisi behavior user di Indonesia dulu ya. Yang harus diketahui itu adalah resikonya. Bahwa kripto itu tidak ada yang namanya ARA atau ARB ya. Kan kalau di saham kan ada ARA atau ARB ya. Iya, ARA atau ARB putus enggak. Kalau kripto itu begitu naiknya nggak ada batas. Turunnya juga nggak masuk akal gitu, ya kan. Nah, yang harus diketahui adalah tentang resikonya dulu, ya kan. Dan kedua, ketika dia tahu resikonya, maka dia akan mengalokasikan duit atau dana yang memang tidak digunakan untuk operasionalnya dia. Iya kan? Nah, dana pendidikan, dana betul. Baru kemudian dia pilih platform yang punya izin dari Bapepti. Kan jangan sampai kemudian yang kayak sekarang kan ada banyak nih isu-isu yang ilegal platform, referral atau apa namanya macem lah gitu. Nah, pilih platform yang yang udah berizin lah di Bapepti. Baru selanjutnya dia lihat nih sebelum dia menentukan untuk membeli kriptonya, dia lihat juga nih fundamental dari tokennya apa, baru kemudian oh ya udah misalnya saya punya uang 5 juta, ya udah saya beli Bitcoin. Kayak gitu. Apakah ini ada juga ada yang disebut sebagai bot kripto? Bot ini ya. Bot. Ini untuk membantu trader pemula atau gimana? Bot kripto. Sebenarnya iya. Jadi kalau kita ngomongin bot kita ngomongin bahwa bot itu ditempel di dalam platform. Jadi istilahnya bot ini bukan ditempel. Bot ini akan menjadi komplementari, akan pelengkap gitu. Jadi bukan berarti saya punya uang terus kemudian saya taruh uang saya di dalam bot. Bukan ya? Bukan. Itu bedanya yang di luar bot-bot dalam trading itu dia. Kalau yang sebenarnya itu adalah uang saya tetap masukkan di dalam platform. Yang mana platform ini kan saya yang kontrol. Nah, bot itu adalah sebuah tools yang dia akan men-trigger. Kalau kemudian logika dalam tradingnya ini akan naik harganya, maka dia akan beli. Begitu harganya naik, menurut bot, maka dia akan jual di atas. Jadi parameter dalam botnya kita setting sendiri. Betul. Bukan disettingin sama orang lain. Itu dan bedanya. juga bukan duit kita masukin di bot. Jadi guys, itu beda banget botnya toko kripto dengan bot-bot lain trading yang lain itu. Itu sering salah itu. Kemudian kita ngomong lagi nih, lagi musim-musim semua buat token kan. Sebelum kita ke token dah, bedanya koin sama token, bro, gimana? Kalau koin itu dia berjalan di atas protokol sendiri. Protokol atau blockchain sendiri. Kalau token itu dia numpang. Bahasanya gitu. Jadi kalau misalnya ada namanya Manda token, pakai punyanya Binance Smart Chain. Nah, berarti namanya adalah Manda token. Tetapi misalnya Manda token punya blockchain sendiri, Manda. Makanya disebut Manda coin. Kayak gitu. Tapi token bisa diprogram jadi currency juga, bisa jadi pembayaran juga seperti coin. Bisa ya. Sebenarnya kan pembayaran atau currency itu kan didasarkan atas kesepakatan ya. Sebenarnya itu redemption lah bahasanya. Kalau toko token TKO dibuat untuk apa berarti? Kita untuk utility dari ekosistem yang ada di dalam toko kripto. Seperti? Toko kripto kita punya exchange, yang mana kemudian toko kripto exchange itu setiap kali ada trading, transaksi, itu kan ada fee-nya.
Iya. Ada biaya fee-nya. Nah, Iya. kalau kemudian orang pakai TKO, maka dia akan diskon 30%. Oh, nice. Jadi istilahnya kita membentuk ekosistem sendiri gitu. Oke. Ada tools-nya. Ada lagi di tempat yang lain kita punya namanya toko launchpad nantinya. Setiap kali misalnya kita mau pendanaan pada startup tertentu, maka dia harus menggunakan TKO di dalam proses untuk ikut launchpad tersebut gitu. Dan yang lain-lain. Jadi memang kita nge-create si TKO ini benar-benar punya utility, kegunaannya, dan itu kegunaannya ada di dalam ekosistem kita. Belum lagi kalau kita bicara tentang toko kripto, kita punya namanya toko mall. Toko mall, ya. Ya kan? Pembayaran dengan TKO juga? Redemption-nya juga dalam TKO gitu ya. Terus kemudian ada yang namanya toko care untuk program CSR, itu juga bisa donasi pakai TKO, dan yang lain-lain. Lalu gua baca juga punya misi juga satu TKO untuk satu orang ya, betul ya? Kita pengen bahwa seluruh masyarakat Indonesia itu punya TKO. Iya. Tapi kan? Dengan perkembangan yang begini cepat ya bisa tercapai itu. Sekarang udah lumayan lah adopsi TKO di Indonesia sih. Nah, menurut gua kan sekarang ini kan perkembangannya begitu cepat kan. Ada El Salvador pakai Bitcoin. Betul. Ya. Lalu Bank Indonesia dengar-dengar waktu itu kan mau ngeluarin mata uang digital kan seperti e-money kan. Menurut lu gimana? Perkembangannya benar ke sana atau direm dulu atau gimana nih pemerintah ini? Digital rupiah? Iya. Sebenarnya ini masuk ke dalam kategori yang namanya CBDC. Apa itu artinya? CBDC? Central Bank Digital Currency. Jadi bagaimana sebuah negara yang dia menciptakan currency kripto yang dilegitimasi oleh bank sentral itu sendiri. Nah, Bank Indonesia misalnya. Dalam hal ini Bank Indonesia. Kalau misalnya ditanya bagaimana prosesnya, sekarang mereka masih dalam proses untuk penggodokan. Jadi penggodokan, terus kemudian explore, ya biasalah ya, studi banding segala macam. Tetapi apakah kita akan arahnya ke sana? Saya bisa bilang, saya confident ya, akan ke sana. Akan ke sana. Jadi saya yakin dan percaya cepat atau lama kita akan mengadopsi lah. Soalnya kita sekarang di mana-mana juga cashless kan. Contoh sebenarnya di beberapa negara yang lain udah menerapkan ya. Contoh kayak di Korea juga gue lihat ada tuh banyak. Korea udah, di China udah masif. Oh iya tuh. Di China udah masif. Alipay semua? Iya. Di China itu CBDC-nya udah aktif. Terus kemudian di Swedia juga sama. Mereka bikin namanya e-krona. Iya. Yang mana currency-nya itu udah pakai kripto. Kriptonya itu adalah underlying stable coin ya. Jadi istilahnya jadi one by one dibanding satu ya. Betul, one by one rupiah. Iya kan, tapi Okay. kemudian semua teknologinya itu adalah pakai blockchain. Wow, jadi hari ini mesti catat nih. Ini dari Brumanda, CEO-nya toko kripto. Suatu hari yakin jadi digital rupiah nih. Amin. Oke. Jadi kalau kita ngomong ke balik ke tren sekarang kripto kan. Tadi kita nyinggung China sebentar nih. China kemudian ada kasus Rusia juga. Tapi China dulu dah. Kan lu bilang China berjalan kan, tapi kan dia juga melarang kripto. Gimana menurut pandangannya Brumanda ya? Sebenarnya logika kita balik aja. Iya. Ketika dia melarang berarti dia punya rencana. Iya. Dia punya rencana. Jadi kenapa kemudian dia melarang bahwa dia mengurangi transaksi atau popularitas kripto luar, tetapi kemudian dia memunculkan kriptonya sendiri. Digital yuannya nanti bakal keluar. Digital yuannya sendiri. Itu yang kemudian akhirnya terjadi, terbukti gitu. Yang ketika dia ban Bitcoin segala macam gitu ya. Tapi akhirnya dia memunculkan currency digital kriptonya sendiri. Iya. Tapi secara keseluruhan ya, kemarin kan kasusnya misalnya di Rusia sama Ukraina kan, ini dilarang, kemudian malah drop bantuan dari luar dalam bentuk kripto kan. Iya. Tapi satu kasus lagi yang juga membuat kita trigger semua orang lari ke kripto ya, mau nggak mau, Kanada misalnya. Kanada kan trucker protes, orang-orang pengendara truk protes banyak semua. Lalu negara Barat yang gue nggak bisa bayangin, negara Barat yang demokratis seperti Kanada bisa melakukan rekening semua ya. Iya kan? Makanya orang-orang mikir mulai decentralized nih. Betul. Iya. Itu trigger juga kali ya? Iya, itulah awal sejarah Bitcoin. Iya ya. Awal sejarah Bitcoin itu kan 2008, 2009. Satoshi Nakamoto ya. Ketika ada financial crisis, subprime mortgage saat itu di Amerika. Yang pemerintah Amerika mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk nutupin utang. Orang lose trust ya. Orang lose trust. Akhirnya dia membuat sebuah kelompok tertentu yang kemudian kelompok ini makanya kalau misalnya dibilang ada orang bilang Satoshi Nakamoto, tapi saya orang yang tidak percaya bahwa Satoshi itu adalah satu orang. Anonim satu grup mungkin ya. Mungkin.
Jadi kalau saya sih sulit untuk mempercaya itu satu orang gitu ya. Nah, intinya adalah orang-orang ini kan lose trust dan kemudian dia akhirnya membuat ekosistem sendiri. Ya udah, kalau kayak gitu kita percaya nih pada tools atau barang yang kita saling percayai. Sekarang prinsip currency apa? Misalnya Pak Bro sepakat, saya sepakat, oke kita tukar. Pemerintah menjamin nih. Itu dia. Tapi kalau dalam satu blockchain semuanya sepakat juga sama nilainya nih, sama fungible. Tukar lagi. Tukar ya nggak apa-apa juga. Betul. Iya. Ini beberapa investor yang top seperti Warren Buffett. Dia kan dulu nggak percaya. Sekarang percaya kan. Dia invest juga. Kemudian Morgan Stanley juga issue coin juga ya. Lalu yang paling sering goreng, paling terkenal mungkin Elon Musk ya. Dogecoin, segala macam ya. Kalau lu lihat bro, akankah semuanya beralih atau masih percaya fiat money atau akan jadi hybrid atau apa satu hari ini perkembangannya? Sebenarnya ini selalu kalimat yang gue keluarkan belakangan sih. Gimana? Gue selalu bilang apa? Semua akan terkripto dan terblockchain pada saatnya. Waduh. Ini jadi gue percaya ini gue jalanin bisnis kendaraan listrik. Semua akan listrik pada waktunya. Semua akan kripto pada waktunya. Iya. Maksud gue kayak tadi ada beberapa ya. Kita belum lagi ngomong PayPal. Kalau kita ngomongin PayPal, yang mana kemudian bisnisnya itu benar-benar fiat money. Kripto kan hancur bisnisnya, tapi dia nggak punya pilihan. Akhirnya dia masuk juga. Iya kan? Jadi kalau misalnya ditanya apakah akan ke sana, ya sekarang kita akan bisa bilang ya udah semua akan terkripto lah. Ini tinggal nunggu waktu aja sih. Saya misalnya kirim uang untuk sekolah anak, biaya hidup anak di Amerika, di bank sini sendiri aja harus bikin underlying invoice. Betul. Atau di sana terima 3 hari. Betul. Tapi kalau kripto dalam hitungan berapa detik udah terima di sana ya. Saya punya cerita sedikit saya cerita. Koleganya saya gitu, dia punya anak sekolah di UK. Saat itu lagi kecelakaan. Waduh, dan weekend lagi, dia butuh duit. Apa yang dilakukan? Transfer kripto saat itu. Ya kalau misalnya dia transfer di weekend, siapa ya bang mungkin? Iya benar. Iya kan? Benar. Akhirnya dia transfer kripto, akhirnya saat itu anaknya langsung dirawat lah di rumah sakit intinya. Nice. Dia harus convert, tapi harus convert exactly. dulu ya. Tapi kan convert ya bisa di digital gitu. At least dia bisa bayar untuk biaya berobat. Gitu. Itu adalah salah satu keunggulan ya. Yang mana kemudian itu nggak akan bisa ditiru sama bank, susah sekali ya, nggak bisa. Benar. Jadi kita ini kayaknya kripto maksimalis ya, atau optimis lah. Kalau gue optimis dia maksimalis. Kalau apa namanya tren lain kita ngomong ini balik lagi ke dunia lokal yang heboh nih, afiliator, coin micin, token anak bangsa yang lu bilang kan. Ini gimana pandangan lu? Is it all good atau sebenarnya ini jadi peringatan atau gimana? What's your view? Kejadian kayak gini-gini terakhir ini. Satu hal bagi saya melihatnya ini menjadi positif vibe dulu. Positif vibe dulu. Iya, kenapa? Karena pada akhirnya orang-orang aware. Kan yang penting itu dulu nih. Ya kan yang namanya marketing, positif atau negatif itu adalah marketing. Ya kan? Akhirnya orang-orang aware, baru kemudian ini kita akan direction lah arahnya kemana. Nah, kalau kemudian kita melihat tentang branding yang namanya token anak bangsa, token anak negeri, atau token Indonesia lah gitu ya. Bukan gue nggak cinta Indonesia. Wah kalau gue nggak cinta Indonesia, gue nggak balik ke Indonesia, Pak Bro. Iya kan? Enak di luar ya. Enak di luar ya. Tetapi pada posisi di mana kita memposisikan kripto itu sifatnya borderless. Iya. Sekarang kripto borderless. Kenapa kemudian harus dikotak-kotakkan? Ini ini kan kripto global kan. Marketnya umum. Kenapa market yang udah bagus nih secara global, terus kemudian kita paksa untuk seolah-olah ada di kotak tertentu gitu. Nah, ini yang menjadi menarik. Nah, bagi saya ini tentang edukasi sebenarnya. Bagaimana kita harus terus advokasi kripto itu seperti apa, nature-nya seperti apa, dan saya juga harus mengatakan bahwa jangan berpikir tentang volume trading kripto yang jumlahnya tadi udah ratusan triliun. Itu dianggap besar loh. Itu belum ya. Market jadi 800 triliun lebih masih belum. Market kripto di Indonesia khususnya itu masih belum kuat. Gitu. Masih belum kuat. Ada pada titik berapa lu bilang kuat? Kenapa? Pada titik berapa? Wah, di luar sana billion US dollar sehari loh. Waduh, gila. Gimana? Billion US dollar sehari.
Jadi, iya, No iya, joke. iya, iya. Berarti Indonesia belum market mover belum lah. Belum. Makanya kan banyak nih kadang-kadang government bertanya kan, gimana bisa nggak kita menjadi market maker gitu? Saya bilang belum Pak, udah masih jauh Pak saya bilang. Karena apa? Memang masih jauh lah. Jadi jangan berpikir bahwa kita bisa ngedrive dari harga ya. Itu masih jauh. Itu masih jauh. Oke. Bro, ini mau ngomong, mumpung lu di sini mau tanya sebanyak mungkin tentang blockchain dan kripto lah. Jadi kalau kita masih bicara dengan centralized finance, gua dengar katanya toko kripto ini termasuk centralized. Lu bisa jelasin nggak centralized sama decentralized gimana? Kalau kita ngomongin toko kripto sekarang, itu namanya CEX atau centralized exchange. Okay. Ada yang lagi namanya DEX, decentralized exchange. Nah, kalau centralized exchange itu kita masih menguasai sebagian besar data-data ataupun kemudian bisnis model atau transaksi yang ada di dalam platform tertentu. Itu nggak bisa dipungkiri. Artinya kalau gua beli kriptonya dipegang sama toko kripto. Exactly. Termasuk mulai dari pendaftaran dan biasanya yang namanya checks itu erat ikatannya dengan regulasi. Karena kan dipaksa untuk centralized, dipaksa untuk diatur, dan itu dilakukan sifatnya lebih centralized. Sedangkan decentralized itu kayak ya udah saya secara pribadi saya datang ke dalam platform yang mana kemudian ini adalah open platform, ya kan? Ketika open platform ya berarti saya masuk individual saya, bisa berbentuk anonymous, juga bisa berbentuk ada nama saya juga di situ. Tetapi intinya adalah saya tidak diatur atau saya tidak dikontrol oleh sebuah organisasi tertentu terhadap pola transaksi saya, pola keuangan saya dan yang lain-lain. Nah, memang kalau kita bicara decentralized ya, sifatnya decentralized, ini masih sulit untuk diterima untuk sebagian besar orang gitu ya. Karena kenapa? semua otomatis ya, program semua ya. Exactly. Ya kalau mungkin saya boleh bilang behavior manusia itu adalah keinginan untuk dilayani. Ya kan? Sedangkan checks itu kan dilayani kayak, wah saya error nih, telepon kontak center gitu. Oh ini kenapa nih masalah segala macam. Tapi kalau di DEX jangan berharap. Jadi kalau di Indonesia checks itu seperti toko kripto. Ya di luar yang besar seperti apa namanya? Coinbase, Binance, Kraken. Kalau Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap itu semua decentralized. Betul. Bagus mana checks sama DEX itu sebenarnya? Wah itu plus minus ya. Itu nggak bisa kita bilang lebih apakah bagus. DEX nggak secure? Karena nggak ada yang jamin atau checks lebih secure atau gimana? Enggak juga. Keduanya punya vulnerable yang beda-beda gitu. Nah, kasus tahun lalu, checks Coinbase dihack di Amerika kan. Ada puluhan ribu orang hilang kriptonya kan. Kalau toko kripto gimana, Bro? Security-nya gimana? Kalau kita sih security-nya mengacu pada requirement dari Bapepti. Jadi Bapepti itu ada namanya ISO 27001 dan 27017. Ada tentang keamanan informasi dan juga yang berhubungan tentang keamanan server. Nah, ini yang bahaya kan. Karena apa? Keamanan server jangan sampai kemudian server itu datanya diambil, terus kemudian disalahgunakan private key-nya, akhirnya kemudian bisa diambil gitu. Nah, itu yang kemudian kita udah secure sih. Dan saya juga tidak cukup yakin di beberapa negara mereka menerapkan pola requirement untuk checks seperti yang ada di Indonesia. Oh gitu. Jadi, maksudnya Bro lebih secure sih malah. Indonesia requirement terhadap checks itu lebih tinggi. Oh gitu. Jadi punya high requirement ya dibandingkan beberapa negara yang lain gitu di Indonesia. Di negara yang lain. Nah, kalau kemudian kita merujuk pada beberapa negara yang lain ya kita tahu bahwa ada negara yang masih belum mengatur kripto gitu ya. Akhirnya apa? Checks itu berjalan, ya semaunya dia gitu. Tidak ada yang namanya security testing, tidak ada yang namanya smart contract audit, ya kan? Ini kan juga bahaya nih, ya kan? Makanya kenapa di Indonesia ini lebih dilegitimate lah, oleh peraturan yang ada di Bapepti sih. Ngomong itu kan ada barusannya ada berita kan? Lagi didorong dan di media juga Manda pernah ngomong kita ekosistemnya belum lengkap kan. Bursa kripto. Jadi bursa kripto akan terjadi dalam waktu dekat nggak? Itu yang bisa menjawab sebenarnya Kemendak atau Bapepti. Tapi yang saya dengar memang agak tertunda. Agak tertunda. Nanti mungkin bisa ditunggu aja. Mungkin ya kuarter inilah ya, kuarter kedua ya. Kuarter kedua. Tapi memang kita yakin bahwa ketika nanti adanya bursa
level of confidence terhadap investasi di kripto itu akan meningkat sih. Okay. Akan naik tentunya ya. Okay. Nah, ini yang kita harap juga Yeah. semoga kehadiran bursa yang mana kemudian bursa nanti itu bukan menggantikan mekanisme transaksi yang sekarang. Okay. Jadi bursa itu hanya sebagai pihak untuk merekonsiliasi. Jadi kan sekarang kan ada 18 nih pedagang. Yang mana 18 pedagang ini kan melakukan pelaporan masing-masing nih ke Bapepti. Tapi nantinya kami dipul ke satu bursa, yang mana kemudian bursa ini akan rekonsil semua transaksinya. Transaksi ini akan dilaporkan ke Bapepti. Jadi kalau kayak gini kayaknya trennya positif banget ya mestinya Indonesia. Tentu. Termasuk kemudian instrumen selanjutnya adalah kustodian. Yang tadi kita khawatirkan. Nah, kustodian itu adalah pihak yang akan menampung dana milik nasabah. Jadi selama ini kan di toko kripto. Sekarang dipindah ke kustodian. Nah, nanti sebagian besar 70% itu akan dipindah ke kustodian. Yang mana 30% itu adalah untuk operasional aja. Jadi kalau misalnya kita simpan semuanya kan susah nih. Kalau misalnya ada user yang mau withdraw, ya kita harus ngambil dulu kustodian. Kan repot. Itu sih. Kan di kripto kan terkenal ini kan saying apa? Not your key, not your crypto. Betul. Key-nya dipegang toko kripto. Ya kan. Itu yang terjadi sekarang. Tapi ya for better ya selama ini kan trustworthy toko kripto. Buktinya dari jumlah user yang bertambah cepat gitu ya. Iya. Ini bro, dalam bidang yang sama bro, NFT lagi hangat-hangatnya dibicarakan NFT. Betul. Lalu toko kripto launching toko mall. Ini gimana? Visinya toko mall ini apa? Seperti jadi OpenSea atau gimana? Kalau kita di Indo lebih tidak muluk-muluk ya untuk toko mall. Jadi kita menginginkan bahwa toko mall itu bisa menjadi bridging ya, atau bisa menjadi sebuah jembatan penghubung antara orang yang baru mau masuk ke NFT dan kemudian kreator yang ingin menjual ke NFT. Jadi tagline kita itu adalah digital meets reality. Jadi bagaimana produk digital itu benar-benar bisa dirasakan ya secara real. Nah, ini yang memang kita juga masih butuh edukasi lah ya sekali lagi ya. Jadi kalau kita bicara tentang NFT kan sekarang orang taunya adalah artwork ya kan yang lain-lain gitu. Musik baru berkembang juga Musik baru berkembang. Makanya saya pikir juga ini menjadi sebuah momentum yang bagus bahwa ada use case yang lain. Use case-nya tidak hanya sekedar gambar-gambar saja. Tapi juga ada musik, mungkin nanti ada video. Ya kan? Maksudnya kayak cuplikan video itu bisa dijual. Ya kan? Bisa di NFT-kan. Nah, itu ke depan saya pikir itu akan jadi lebih masif lagi sih, Pak Bro. Yang orang simpel masuk ke toko kripto pasti trading kan, yang very simple kan. Kemudian baru belajar lagi, udah heavy ke DeFi kan. Bisa jelasin nggak sedikit DeFi? Lalu buat pemirsa ini DeFi apa sih bro? Mengapa kita harus care about DeFi, decentralized finance? Jadi kalau kita ngomongin CeFi ya toko kripto, ini kan lebih gampang dikontrol ya. Lebih jelas lah. Kalau misalnya ada kesulitan, udah tinggal kantor toko kripto, ya kan, tinggal komplain lah bahasa gitu. Kalau misalnya ada yang nggak pas. Tapi kalau CeFi itu benar-benar pure decentralized. Jadi kalau misalnya memang kita ngomongin DeFi itu kan decentralized finance. Jadi sebuah ekosistem keuangan terbuka baru, ya, untuk kemudian semua orang bisa masuk dan menjadi bagian dari ekosistem. Jadi mungkin kalau saya mungkin lebih sederhananya lagi nih. DeFi itu kayak koperasi. DeFi itu kayak koperasi. Jadi yang mana kemudian orang itu dia bisa masuk menjadi anggota koperasi. Ketika dia masuk anggota koperasi berarti kan lingkupnya terbatas tuh. Ya kan hanya di anggota-anggota itu aja yang bisa bertransaksi lah bahasanya gitu kan. Nah, itu juga sama ada di DeFi. Jadi ketika misalnya ada orang yang dia punya liquidity provider, dia masukin. Ada orang yang mau loan atau borrowing, dia ngambil dari situ, dari liquidity. Habis itu dia balikin lagi. Tetapi sekali lagi, itu prinsipnya ada di situ. Nah, DeFi menjadi menarik karena DeFi itu lebih efisien daripada traditional financial institution lah. Definitely. Kenapa? Karena kita ngomongin DeFi, semuanya sistemnya udah online. Udah istilahnya kayak udah nggak banyak sentuhan manusia lah. Tapi kalau kita ngomongin CeFi, ini kan masih ada sewa gedung lah, bayar manusianya lah, bayar platform. Trustless, automatic. Trustless gitu ya. Dan
apa namanya ya trustworthy dan semuanya. Jadi udah kayak percaya. Jadi orang aja. kalau sudah masuk kripto, mulai masuk ke rabbit hole ini dari main kripto gini, mulai harus ngerti DeFi ya. Sebenarnya iya, tetapi saya pikir masih belum lah. Belum ya. Kalau untuk awal-awal mungkin CeFi itu udah cukup lah ya untuk kita belajar. Menarik sih, gua pening sih belajar itu juga di DeFi. DeFi kalau misalnya, tapi hati-hati ya. Iya. Hati-hatinya apa? Iya. Hati-hati ketagihan. Iya. Jadi hati-hatinya positif. Iya. Saya dan beberapa orang yang lain ya, Iya. kita itu apalagi teman saya itu udah sampai pada level yang kalau mungkin saya Bitcoin maksimalis, kalau dia maksimalisnya udah triple kali. Waduh. Dia itu punya uang di bank itu paling cuma sekitar 2-3 juta di Waduh, bank. rupiah. Rupiah. Ya, Oke. Di fiat money nggak punya trust dia? Nggak punya. Justru. Nggak punya. Yang penting Iya, dia gimana caranya dalam waktu sehari 2 hari, yang penting dia ada duit lah. Iya kan? Iya. Tetapi kalau kita ngomongin DeFi, ya mungkin bisa 3-4 Lamborghini bisa kebeli sih. Waduh, gila. Itu ada orang kayak gitu. Dan itu orang Indonesia. Iya. Intinya apa? Iya. Dia bilang, ngapain sih gua taruh harus di centralized gitu. Benar. Dan depends on centralized body to control it ya. Definitely. Lebih baik ini gua pegang sendiri, gua mau alokasi kemana, gua sendiri yang ngatur gitu. Iya. Ya oke lah. Iya. Saya nggak bisa ngelarang, cuman mungkin levelnya saya pun masih belum sampai level itu sih. Iya. Itu ngomong to your point. Saya juga punya teman itu cuma semua kebutuhan hidupnya bisa taruh satu koper lalu anytime bisa pergi gitu aja. Uangnya digital semua. Exactly. Iya. Ya ada mungkin tipikal orang kayak gitu ada. Mulai kayak gitu. Nah, tadi lu ngomong koperasi satu lagi nih topik mumpung lu di bidang ini juga DeFi. Tadi CeFi, decentralized finance lalu lagi musim DAO. Decentralized Autonomous Organization. Bukankah ini kooperasinya justruan? Atau gimana? Lu jelasinnya ke audiens gimana DAO itu? Ya, DAO itu bagaimana kita punya hak suara ya. Hak suara atau voting right yang kemudian kita bisa menentukan arah kebijakan pada organisasi tertentu. Ya kan? Jadi kalau kita ngomongin kayak koperasi tadi, DeFi sama DAO ya itu sangat relevan. DAO itu adalah part of DeFi sebenarnya. Yang mana kemudian benar-benar decentralized. Kan DAO itu jenis token. Token dari si DeFi gitu. Jadi kalau kemudian kita berbicara bahwa ini adalah DAO system gitu, maka yang dipakai adalah token jenis DeFi gitu. Nah, kemudian ketika kita bicara token jenis DeFi, ya berarti saya bisa bilang bahwa ketika saya punya token tersebut dan saya punya sekian persen atas supply dari DAO tersebut, maka saya punya hak untuk kemudian saya bisa menentukan arah kebijakan dari kemana. Misalnya ekosistem DAO tersebut biasanya interest-nya 20% setahun biasanya. Ya udah, sekarang kita sepakat ya, kita rubah menjadi 25%. Nah, itu berarti harus majority dari token DAO itu tadi yang sepakat gitu untuk bisa merubahnya. Di Indonesia sudah mulai masuk atau belum? Susah ya. Susah. Kenapa? Ada beberapa teman yang memang mengembangkan DAO token gitu ya. Tetapi memang aturannya belum ada di Indonesia. Yang kedua, ternyata masyarakat Indonesia masih belum bisa sepercaya itu gitu. Kalau kemudian kita bicara kayak level of confidence-nya kan beda-beda nih. Ini kan mungkin berharap Pak Bro setelah ini level confident kriptonya jadi lebih naik nih, kan? Tetapi kalau kita bicara dengan orang pada umumnya, ini kan masih yang kayak apaan sih kripto? Saya mau beli Bitcoin aja udah syukur-syukur bahasanya gitu kan. Ini ngomongin tentang DAO, ngomongin tentang DeFi, ini kan udah beda-beda lagi. Kalau advice lu nih, banyak sekali kasus lah. Koin micin, artis kemarin lalu beli lalu koinnya turun. Kemudian ada lagi yang Ruja Ignatova katanya OneCoin dengan biggest size in crypto katanya kan. Advice lu ke orang-orang ini gimana sih? Hati-hati gimana supaya nggak terjebak atau kena rakul atau apa? What's your advice untuk early investors ini? Ya, yang tentang Ruja itu yang OneCoin tuh, wah itu gila sekali sih. Dia jadi gini, paling bahaya itu adalah ikut termakan FOMO, fear of missing out ya. Jadi bagaimana orang-orang ini membuat sebuah situasi, bahasanya situasi, yang mana kemudian situasi itu diajak atau dipaksa bahwa kita harus ikut. Kayak misalnya nih, Pak Bro percaya sama saya, terus saya bilang, wah lu mau nggak mau harus ikut nih sekarang nih. Kalau nggak harganya naik nih. Kalau nggak harganya naik nih. Padahal belum tentu saya adalah orang yang kemudian tahu betul terhadap token tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menjadi orang penentu. Penentu dalam hal apa? Dalam hal ketika kita memutuskan untuk berinvest di produk tertentu apa enggak. Jadi jangan sampai kemudian
kita hanya ikut-ikutan orang, atau kemudian kita terpancing, terus begitu kita rugi, kita nggak bisa menyalahkan orang, ya kan? Tetapi kalau kita yang memutuskan sendiri, berarti kita ya udah memang keputusan saya kan gitu. Bagaimana saya memutuskan sendiri? Berarti saya harus tahu kalau kita di saham kan ada yang namanya ada yang namanya fundamental. Biasanya fundamental kita baca dari prospektus. Betul. Ya kan? Ada yang namanya technical. Kalau di kripto juga sama. White paper kita baca. Exactly. Ada white papernya kita baca. Sekarang gini pertanyaannya, apakah saya akan membeli token yang mana developernya itu kayak saya beli kucing dalam karung? Nggak mungkin dong. Jadi kan kayak bagaimana mungkin saya harus ngasih uang ke orang yang nggak capable, atau kemudian saya harus ngasih uang ke bisnis yang nggak jelas. Roadmap-nya belum jelas ke depan. Roadmap-nya belum jelas. Hal yang menjadi menarik nih, ini poin yang menjadi hipotesa saya belakangan. Dan ini mungkin bisa di-highlight ya. Dulu awal mula termasuk startup. Ketika kita ngomongin contoh kayak startup yang paling terkenal aja, kayak Gojek gitu ya. Ketika Gojek itu mulai karena Mas Nadim itu kan dia mendapatkan masalah begitu pulang dari US, transportasi itu susah. Ya kan? Dia ojek, dia tiba-tiba harganya nggak wajar atau macem lah problemnya. Yang dia lakukan adalah dia ingin menyelesaikan masalah itu, gitu ya. Baru kemudian setelah dia dapatkan masalah, dia bikin aplikasinya, ya kan? Ketika aplikasinya dia bangun ekosistemnya keseluruhan, sampai akhirnya sekarang dia IPO. Bahasanya gitu ya, Gojeknya IPO. Sekarang nggak, kebalik. Kebaliknya apa? Sekarang belum orang jadi apa-apa, belum jadi apa-apa, dia tokenize dulu, dia jual ke masyarakat umum, dapat uang, begitu dapat uang, habis itu dia bingung. Ini masalah yang mau kita selesaikan apa? Nah, ini kebalik nih. Iya kan? Dan banyak saya ngelihat. Jadi ada banyak lah, saya nggak menyebutkan token apa ya. Tetapi dengan popularitasnya siapapun itu dapat nih duitnya banyak. Tapi diapain? Tapi ketika utility-nya nggak clear, nggak jelas, akhirnya apa? Harga tokennya drop. Karena apa? Orang hanya kemakan isu doang, spekulasi, ya kan? Kegunaannya nggak jelas. Akhirnya begitu kegunaannya nggak jelas, baru dia nyari mau diselesaikan masalah apa. Nah, sebelum podcast tadi kita touching itu masalah DEX sama checks kan. Sekarang orang-orang rata-rata ya udah toko kripto nggak mau terima, gue ke DEX aja, ya kan? Betul. Di decentralized exchange, udah koin kita diakuin di DEX kok. Betul. SushiSwap atau Uniswap kan. Lalu mau masuk setelah itu baru kita masuk ke checks. Nah, requirement-nya ketat banget nggak untuk itu, untuk checks ini, seperti toko kripto? Ketat banget. Ketat banget ya. Jadi nggak bisa gue bikin token Setiawan token, gue masukin ke nggak bisa ya. Jadi kalau kita itu punya yang namanya TDD, Token Due Diligence. Token Due Diligence, Yang mana kemudian Token Due Diligence atau COC-nya, Code of Conduct untuk creation token, itu kita punya ada sekitar hampir 70 question. Yang mana kemudian pertanyaan itu harus diselesaikan. Ya sama lah kayak kita due diligence lah ya. Siapa pengembangnya, bagaimana bisnis modelnya ke depannya. Kalau kita ngomongin DEX, ya tadi saya bilang, DEX itu platform. Semua orang bisa masuk. Mohon maaf nih, mulai dari barang bagus sampai barang jelek, silahkan gitu. Yang filter nggak ada. Tapi kalau checks, itu kan ada yang memfilter. Yang filter siapa? Toko kripto. Caranya adalah gimana? Kita punya due diligence. Bisa ikutin nggak? Bisa penuhin nggak? Kalau bisa, ya ayo. Kita sama sekali tidak menghambat. Bisa penuhin bukan termasuk kapitalisasi pasar ya? Oh banyak beli nih, masuk bisa boleh? Nggak bisa ya? Kita itu adalah poin kesekian. Tetapi justru kita akan melihat bagaimana si tokennya ini benar-benar menyelesaikan masalah apa tidak. Karena jangan sampai kemudian ya kalau misalnya kapitalisasi pasar besar ya orang populer juga kapitalisasinya akan besar. Tapi apakah kemudian utility-nya itu akan clear, akan jelas? Nah, itu kan menjadi pertanyaan juga. Waduh bro, ini kita biasanya podcast gua waktunya 45 menit itu sudah lebih juga, jadi masih banyak sebenarnya pertanyaan. Jadi mungkin next session dah. Nah, harapannya Bro Manda ini ke dunia kripto di Indonesia nih apa? Pertanyaan terakhir dah. Kita ngelihat semakin kesini industri kripto semakin berkembang. Dan pemerintah baru-baru ini juga sudah mengeluarkan statement akan melakukan perpajakan. Apa sudah confirm? Sudah confirm. Oh, sudah confirm. Sudah confirm. Nah, tandanya apa? Tandanya bahwa industri ini diakuin. Sudah legit gitu. Jadi apa yang mau saya sampaikan bahwa berharap bahwa tidak akan lagi ada pertanyaan bahwa Bitcoin itu legal apa tidak di Indonesia. Itu satu. Karena saya jalan di banyak tempat masih ada pertanyaan itu.
saya tidak menyalahkan gitu ya, karena memang berarti edukasi kita kurang. Ya. Tetapi saya harap ketika memang industri ini juga udah lebih dilegitimasi, otomatis industrinya akan lebih berkembang. Yang kedua, masyarakat sudah harus lebih proaktif dalam hal apa? Mereka belajar. Jadi nggak hanya ikut-ikutan. Jadi nggak hanya yang kayak, oh ada dia gitu ya, oh ada teman saya, ada saudara saya segala macam. Bukan. Tetapi memang didasarkan atas keinginan dia, ya kan? Nah, saya nggak akan breakdown lah ya, karena memang di situ ada komponennya kayak harus dari uang yang dingin, jangan sampai kayak saya punya dana pendidikan, dana keluarga dihabisin untuk itu ya. Yang lucu, saya punya teman ya, temennya teman saya ini mau menikah. Dana untuk pernikahannya dipakai. Dana cateringnya dipakai. Tiba-tiba kriptonya anjlok nggak jadi nikah. Ini true story loh. Ya berarti isu token aja, token index dibagikan. Nah ini kan satu hal yang berbahaya gitu. Dan kita juga ingin bahwa ke depan pemerintah itu tidak membuat aturan yang terlalu sempit. Karena apa? Industri ini masih baru. Masih baru sekali. Menurut saya dibuat jalan. Jadi jalannya itu kita akan tahu bahwa mana badan jalan dan mana yang di luar jalan gitu. Tapi bukan yang kemudian disempitin. Jalan dulu baru kemudian nanti akan kita kategorikan. Setuju. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita kalau kemudian semuanya digeneralisasi, khawatir kayak misalnya kategori kayak NFT segala macam yang belum masuk ke dalam aturan tapi kemudian istilahnya malah tidak diperbolehkan, kan ini jadi lucu. Ya kan? Padahal Indonesia punya potensi besar. Gede sekali. Padahal NFT juga bagian dari roadmap itu tadi. Jadi mungkin itu hal yang kemudian paling penting yang kita semua hendaknya untuk bisa menjadi pengingat lah sebenarnya. Thanks a lot Bro Manda. Thank you. Guys, ini jadi podcast yang menarik. Saya harap, gua harap semuanya jadi belajar tentang kripto dan hati-hati. Paling utama hati-hati, jangan FOMO dah. Jangan karena seorang tokoh panutan siapapun ngomong nggak ngerti apa-apa kita takut ikut-ikutan akhirnya nyesel. Itu aja sih. Siap. Sip. Thank you. Thank you.